Mereka berjanji dan bersumpah, minta izin sama Allah. Bagaimana kalimatnya? Wa izzatika inna syaitan qala, sesungguhnya setan berkata, wa izzatika ya Rabbi, demi kemuliaanmu ya Allah, la abrahu uhwi ibadaka, saya tidak akan pernah berhenti untuk menggoda hambamu, madamat arwahuhum fi atsadihim, selama ruh mereka manusia berada dalam jasadnya. Setan minta izin sama Allah dan bahkan bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, saya ini, kami ini, kata setan ini, akan selalu menggoda manusia, tidak akan pernah berhenti selama ruh manusia itu berada di jasadnya. Maka kalau ada orang bilang, Pak Ustadz, saya ini sudah bisa melawan setan Pak Ustadz. Kenapa? Saya udah tak digoda sama setan. Berarti hantu dia. Kalau ada orang bilang tak digoda setan, berarti dia hantu. Bukan orang hidup. Karena selama kita masih hidup, pasti digoda setan. Tapi setannya kan berbeda-beda. Kalau setannya sama bapak-bapak yang sering mengaji, sering kajian subuh, itu yang diutus sama raja setannya bukan setan kaleng-kaleng. Setan juga alim dia. Makanya setan-setan untuk ustadz dan kiai, dia bukan menyuruh jangan sholat Pak Kiai, tak bisa. Pak Ustadz, janganlah sholat, kata setan. Enggak bisa. Karena dia udah rajin berjemaah. Karena dia rajin mengaji, bahkan hatam Quran. Sama dengan halnya setan menggoda orang yang hafal Quran. Caranya bukan, janganlah baca Quran lagi. Enggak bisa. Karena di otaknya sudah banyak Quran. Gimana caranya? Kalau Pak Kiai dimasukin sama setan, Pak Kiai, kamu tahu enggak? Di komplek ini cuma ustadz aja yang paling pinter. Ustadz yang lain kecil, kata setan. Gitu caranya. Kalau bagi bukan kiai tapi rajin berjemaah beda lagi. Kau tengoklah di masjid banyak musuhmu itu. Nanti kalau kamu masuk ke masjid, kau tengok dulu musuhmu. Kalau ada musuhmu, kamu jangan lagi ke masjid. Nah, itu caranya. Bukan disuruh tak sholat, tidak. Ditanamkan permusuhan. Walakin fin tahris. Orang yang sudah rajin mengaji, orang yang rajin berjemaah, cara setan menggodanya bukan nyuruh tidak sholat, tapi ditanamkan permusuhan, dendam, benci. Tidak suka dengan omongan orang, tak suka dengan sikap orang. Begitu cara setan. Lalu ketika setan bertanya kepada Allah dan sampai bersumpah, apa kata Allah? Qala Rabbu Azza wa Jalla. Allah menjawab terhadap setan ini, apa kata Allah? Wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, demi keagunganku, wartifai makani, dan demi tingginya posisiku di alam semesta ini, kata Allah Subhanahu wa taala, la azalu, aku tidak akan pernah bergeser sedikit pun, alfirulahum, mengampuni manusia yang kamu goda itu, kata Allah, mastaufaruni, selama mereka minta ampun kepadaku, selama mereka beristighfar kepadaku. Apa kata Allah? Silahkan kau setan goda hamba-hambaku itu, silahkan kau jerumuskan mereka ke jurang kemaksiatan, ke jurang dosa, tapi aku juga tidak akan pernah berhenti untuk memberikan ampunan kepada mereka selama lisan mereka, mulut mereka, hati mereka, jiwa mereka, mental mereka minta ampun kepadaku, beristighfar kepadaku. Ini hebatnya Allah. Silakan kau goda, sehebat-hebatnya kamu punya ilmu, silahkan kau jerumuskan hamba-hambaku itu. Tapi bagi hambaku yang soleh-soleh, mereka tidak akan bisa gentar menghadapimu selama mereka mengucapkan istighfar dan minta ampun kepadaku. Aku juga tidak akan pernah berhenti untuk memberikan ampunan. Hebat apa tak hebat? Ini hadis statusnya hasan. Bagus diamalkan, ada sahih, ada hasan, ada soleh, ada dhaif, ada maudhu. Itu tingkatan hadis. Apa maknanya? Syaitan, kita sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan ini plural, jamak. Jadi ketika kita bilang setan, itu bukan cuma satu, berarti banyak. Karena tidak ada bentuk mufrad, tidak ada bentuk singular, tidak ada bentuk single kata setan. Jadi sekali kita ngomong setan itu banyak, Pak, bukan cuma satu. Sama dengan malaikat. Malaikat itu jamak. Ketika kita bilang malaikat banyak. Yang betul apa Pak Ustadz? Kalau satu malaikat malakun. Fayunfakhu fihi ruhu wa yursalul malaku. Diutus malaikat ke rahim untuk membawa ruh. Ada di hadis yang keempat, hadis arba'in yang keempat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di situ bahwa ketika bayi umur 4 bulan fayumfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh itu siapa? Al-malak. Nabi menyebutkan satu malaikat. Jadi yang meniupkan ruh ke kita ini satu malaikat. Tapi kalau kita bilang malaikat itu banyak. Cuma karena sudah jadi menjadi bahasa Indonesia, jadi teruskan saja. Padahal kalau kita bilang malaikat, sebenarnya kalau kita bilang malaikat Jibril itu salah. Yang betul adalah malakul Jibril, malaikat Jibril. Karena kalau malaikah itu banyak. Sama dengan setan. Karena kalau setan ini Pak, tidak ada bentuk satunya. Sekali ngomong setan banyak. Jadi yang goda kita ini bukan cuma 1, 2, 3 sampai bermacam-macam. Syaitan diambil kata syatoh yusitu syaitan. Apa artinya? Dalam tafsirnya, dalam sarah hadisnya itu disebutkan ada 2. Makna setan, sekali kita ngomong setan maknanya itu 2. Yang pertama makna setan itu namanya halakah, binasa. Kenapa dinamakan setan? Karena arti daripada setan halakah, binasa. Kenapa binasa? Karena setan tidak ada yang bisa masuk surga. Semuanya, tidak ada sama sekali setan masuk surga lagi. Karena dulu dia pernah durhaka, dia pernah menentang perintah Allah SWT. Kalau kita tidak akan binasa. Dari saking binasanya, setan itu disebutkan fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan termasuk batu. Di situ disebutkan bukan hanya sekedar manusia, wa'iddat lil kafirin, disediakan kepada orang kafir. Jadi setan ini tergolong orang-orang kafir. Sementara orang kafir termasuk setan adalah bahan bakar manusia. Dan di situ disebutkan juga batu. Kok batu? Iya, bahan bakar neraka itu batu. Batu apa? Batu cincin masuk nggak Pak Ustaz?